Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to the 12 meeting of Grammar in Academic Discourse. Sorry, Grammar in Spoken Discourse. And today we are going to learn about if conditional. Have you ever heard about if conditional? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah familiar ya ketika SMA begitu, karena if conditional ini adalah salah satu grammar yang dipakai dalam wacana lisan, sehingga untuk kali ini saya akan mereview begitu ya, grammar if conditional. Sebelum kita bahas lebih jauh, let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa itu if conditional? If conditional adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan pengandaian, ya. Mungkin kita secara tidak sadar terkadang membuat kalimat yang berandai-andai begitu ya. Jika saya jadi artis, mungkin saya akan em, jadi lebih terkenal. Jika saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah begitu ya. Itu kan kalimat pengandaian ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, pengandaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu if clause, klausa yang dimulai dengan jika atau if, dan klausa yang berisi main clause yang berisi hasil atau konsekuensinya ya jika kondisi tersebut terpenuhi begitu. Jadi ada kalimat if clause pengandainya dan juga ada kalimat konsekuensinya. Biasanya itu ditaruh di kalimat yang kedua. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini ada contoh conversationsnya ya. Jika dilihat di sini, ini adalah conversation tentang pengerjaan homework begitu. Nah, di sini ada kalimat if I were you, I would tell him that I left my homework. Nah, ini kalau tidak salah percakapannya tentang dua orang students ya, siswa yang sedang eh, berada di sekolah dan harus membawa PR-nya begitu. Nah, salah satunya itu lupa tidak membawa PR-nya ya. Kemudian si Koko itu merekomendasikan kepada si Hilman untuk apa? Untuk eh, menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau misalnya PR-nya dia itu tertinggal begitu ya. Makanya kenapa kok ini bilang if I were you, I would tell him that I left my homework. Yeah, I think I should do it. Thanks for advice. Nah, jadi ini adalah kalimat pengandaian juga ya. Jika saya menjadi kamu, saya akan berbicara jujur kepada guru tersebut bahwa PR saya tertinggal begitu. Nah, begitu ya. Jadi kebanyakan conditional ini memang sering dipakai dalam nulisan lisan. Oleh karena itu, kenapa materi ini dibahas? Ya, dan types of conditional. Ini ada di empat ya. Yang pertama adalah zero conditional, yang kedua adalah first conditional, yang ketiga adalah second conditional, dan yang keempat adalah third conditional ya. Zero conditional ini bisa disebut sebagai type O ya. Type O ini biasanya masih sederhana ya. Klausa yang pertama dan klausa yang keduanya juga biasanya tensisnya masih simple present tense begitu. Dan untuk first conditional, nah ini mungkin sedikit agak meningkat ya karena tensisnya dari simple present menuju ke future tense begitu. Dan untuk yang second conditional ini juga sama ya. Eh, Agak sedikit lebih meningkat karena apa? Karena tensinya sudah masuk ke fast tense dan nanti ada eh, past future dan verb one begitu. Nah, dan yang terakhir adalah third conditional di mana ini sudah termasuk ke dalam tipe yang tinggi karena tenses yang dipakai biasanya menggunakan past perfect tense ya dan juga beberapa kondisional yang menggunakan future past future gitu. Nah, ini adalah beberapa penjelasan secara rinci ya. Zero conditional ini merupakan tipe pengandaian yang menunjukkan kebiasaan atau fakta yang pasti terjadi. Kalau untuk yang type O ini sebenarnya
paling sering kita pakai ya, karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan percakapan yang kita lakukan ya, dan juga berupa sebuah fakta. Kalau misalnya kita seperti ini, akan seperti ini. Nih ya, ini contohnya adalah if I close my eyes, I see nothing but darkness. Nah, ini kan memang kenyataan ya, jika kamu menutup mata kamu, maka akan terlihat kegelapan begitu ya, atau eh, dunia menjadi gelap begitu. Selanjutnya, if you use your mobile phone for too long in the darkness, your eyes are at risk. Nah, ini ada glosa satu dan glosa dua ya. Glosa pertama adalah glosa yang if, dan glosa yang keduanya adalah konsekuensinya. Glosa yang pertamanya, if I close my eyes, nah bisa dilihat dari verbnya ini masih menggunakan present tense ya, close. Kemudian yang di glosa yang kedua juga konsekuensinya masih menggunakan verb yang pertama juga, see, berarti ya. Jadi untuk yang zero conditional, dua clause tersebut masih menggunakan simple present tense. Karena apa? Karena di zero conditional ini kita masih membicarakan hal-hal yang memang our habit dan juga memang fakta ya. Jadi tidak mengandaikan, tapi sesuatu fakta yang memang jika seperti ini akan seperti ini gitu ya. Jika kamu makan, kamu akan kenyang. Kamu kenyang. Nah, itu kan fakta begitu ya. If you have questions, write down in the comment sections below ya. Zero conditional atau type O ini merupakan situasi yang always true ya. It has the same meaning as when or whenever ya. Itu juga bisa sama artinya dengan when or whenever. If I go to school, I get up at 7. Bisa diganti juga dengan whenever I go to school, I get up at the same time. Ya, if I go to school, ini kalau saya yang pertama, jika kita lihat verbnya adalah verb one go. Kemudian get up juga sama verb one. Nah, ini logis ya, dan juga memang fakta. Kalau misalnya kamu pergi ke sekolah, pasti harus bangun jam 7 gitu ya. If you park your car on double yellow lines, you pay a fine. Nah, ini juga fakta ya. Kalau misalnya kita memparkir mobil kita di garis kuning yang garis kuning yang dua itu, you pay a fine, pasti kita akan membayar denda begitu ya. Nah, ini sesuatu yang memang kenyataan ya. Jadi zero conditional types O ini sesuatu yang fakta, sesuatu yang memang habit kita, dan bisa kita pakai menggunakan if conditional ya. Dan tensesnya adalah tenses simple present tense ya. Nah, ini adalah rumus daripada zero conditional, di mana ada if plus subject plus verb one, dan kalau yang keduanya ada subject plus verb one juga. Nah, kalau misalnya tidak mau memakai subjeknya, bisa tidak bisa ya. Nanti di sini ada rumusnya if plus subject plus verb one, kemudian langsung verb one-nya. If I close my eyes, I see nothing but darkness ya. If subjeknya I, verb one-nya close ya. Kemudian subjeknya I ya. Verbnya si ya, nanti berdasarkan itu komplemennya. Kalau misalnya tidak memakai subjek lagi, boleh tidak boleh kita menggunakan rumus yang kedua, di mana rumus yang kedua adalah if subjek itu adalah you, verbnya adalah don't want ya, kalimat negatif. Kemudian langsung ke verb one-nya study hard. If you don't want to fail the test, study hard. Berarti infinitif begitu ya. Bisa kita menggabungkan antara simple present dan present dan imperative sentence di zero conditional ini, karena dalam zero conditional ini sifatnya atau fungsinya menyatakan sesuatu yang memang real, kenyataan dan fakta gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke first conditional. Di first conditional atau type one ini ya biasanya menspekulasikan tentang situasi yang mungkin bisa terjadi di situasi saat ini maupun yang akan datang begitu ya. Dan biasanya ini menggunakan future di klausa yang keduanya. Nah, klausa yang pertamanya menggunakan simple present. If he studies hard, he will pass the exam. Nah, untuk klausa yang pertama, studies ini kan simple present tense. Terus konsekuensinya untuk klausa yang keduanya adalah he will pass the exam. Ya, jika kamu belajar dengan keras atau bekerja keras, belajar dengan sangat rajin begitu ya, kamu akan lulus ujian begitu ya. Nah, if we catch the 10-15 train, we will arrive on time. Jika kita
mengambil kereta pada jam 10.15, kita akan datang tepat waktu begitu ya. Nah, ini masih mungkin terjadi ya kalau untuk first conditional. Dengan zero conditional dan first conditional masih ada kemungkinan untuk terjadi. Bahkan untuk zero conditional itu sesuatu yang memang fakta ya biasanya. Nah, untuk first conditional ini mungkin bisa terjadi bisa tidak, tapi kebanyakan mungkin kan ya happen ya possible situations yang memungkinkan untuk terjadi. If you don't get the ticket, what will you do ya? We make it close with if plus present tense and when clauses with will plus bare infinitive ya. Jadi untuk first conditional ini rumusnya simple present tense dan future tense ya begitu. Jadi kalau saya yang pertama memakai simple present, kalau saya yang kedua menggunakan simple future. Ini dia rumusnya. Rumusnya adalah if plus subject plus verb one, subject plus verb plus verb one. Nah, ini seperti rumus simple present dan present future ya. If you don't bring your umbrella in simple present, you will get wet. If Rima finds out, she will laugh at me ya. If you call your mom, I will be happy. Nah, itu juga bisa ya. Jadi, jangan sampai lupa kalau untuk first conditional ini adalah pengandaian yang masih mungkin bisa terjadi ya. Kalau untuk yang zero conditional itu fakta, sesuatu yang memang terjadi dan logis kenyataan begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh lain untuk type one. If I have money, I will buy a new laptop. Ya, kalau kamu punya uang, kamu akan membeli laptop. If it stops raining, we'll go for a walk. If she studies hard, she will pass the exam. If she calls me, I will answer. I will give you a call if I need help. Ya, bisa dibalik tidak bisa. Contohnya di kalimat yang terakhir ini. Biasanya kita kan buatnya if-nya dulu, tapi ini tidak konsekuensinya dulu baru if-nya. I will give you a call if I need help. Nah, yang ini juga sebenarnya bisa sih. If she will pass the exam if she studies hard. Jadi sebenarnya type O dan type 1 ini bisa dibalik ya, begitu. Konsekuensi dan if conditionalnya. Selanjutnya kita masuk ke type 2, di mana type 2 ini adalah second conditional yang mengspekulasi tentang situasi yang mungkin tidak pernah terjadi di waktu sekarang ataupun yang akan datang ya, begitu. Jadi if I had more time, I would help you ya. Katanya dibilang jika saya mempunyai banyak waktu, saya akan menolongmu. Tapi kenyataannya benar I'm not free at the moment, I can't help you. Kenyataannya dia tidak punya waktu dan tidak bisa menolongnya. Nah, untuk type 2 ini memang sesuatu atau situasi yang dispekulasikan tidak akan terjadi begitu ya. Atau sesuatu yang memang sudah terlewat dan dia mengandai gitu. Jika saya mendapatkan uang 1 miliar dolar, I will start a business. My own. Saya akan membuat bisnis saya sendiri begitu. Nah, kira-kira dia dapat tidak duitnya? Tidak kan? Jadi yang ada hanya penyesalan begitu. Sesuatu yang memang sebenarnya sudah bisa sesuatu yang sudah terjadi atau mungkin sama sekali tidak terjadi begitu dan tidak terjadi dan hanya berandai-andai atau sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi tetapi tidak bisa melakukan apapun begitu ya. Makanya di sini kenapa probably never happen begitu ya. Nah, we make it clauses with if plus past tense and main clauses with would plus bare infinitive ya. Nah, untuk conditional type 2 ini rumusnya adalah klausa yang pertama if plus past tense dan klausa yang keduanya adalah menggunakan past future would dan verb one ya. Sebenarnya future past future-nya itu hanya di would-nya aja. Untuk verb-nya tetap verb one ya, kembali ke base form gitu. Untuk yang klausa yang kedua. Nah, contoh lainnya, if I were rich, I wouldn't work. Jika saya kaya, saya tidak akan bekerja. If he were younger, he would marry her. Ya, nah pada kenyataannya dia tidak kaya dan juga tidak kerja begitu ya. If he was younger, he would marry her. Nah, if I were you, I wouldn't do it. Ya, nah, kenapa sih di sini menggunakan were bukan was ya? Dalam type conditional, to be yang dipakainya adalah were ya. Sebenarnya bisa saja was, tapi expression dalam if conditional itu commonly use were ya. Harusnya if I were you,
ya. Jadi harus hati-hati juga. Yang perlu diingat dalam second conditional sentence ini adalah menspekulasi situasi yang kemungkinan tidak pernah terjadi sehingga kamu mengandai-andai dan klausa yang pertama dibentuk dari if plus past tense dan klausa yang kedua dibentuk dari past future would dan verb base formnya atau verb one. Ini dia rumusnya ya. If I became teenager again. Nah, ini adalah past tense. Tahu dari mana ini past tense? Karena verbnya adalah verb to. Kemudian klausa yang keduanya I would pay more. Ini ada konsekuensinya. I would pay more. Nah, di mana kita tahu kalau ini ada past future? Karena past future menggunakan would. Tapi setelah menggunakan would, verbnya kembali menjadi verb one ya. Don't have to forget. You don't have to uh, apa ya keliru nanti ya, jangan sampai keliru dan juga jangan sampai lupa begitu ya. If I were a bird, I would fly to the US ya. Jika saya menjadi seorang burung mungkin saya akan terbang ke US. Sayangnya kamu bukan burung begitu ya. Nah, the main difference between the first conditional and the second condition is about probability. The first conditional is realistic and the second condition is unrealistic ya. Apa bedanya sama type one? Kalau type one itu masih ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau untuk yang second if conditional itu tidak sama sekali terjadi ya, unrealistic atau tidak realistis begitu. Sometimes we can use both with the following difference in meaning. Jadi ketika kalian ini mengatakan sesuatu yang memang tidak realistis gitu ya, silakan menggunakan if conditional type two. Tapi jika kalian ingin mengatakan sesuatu yang masih realistik, masih logis, itu menggunakan type O gitu ya. Sorry, type O dan type one. Ya. If she studied harder, she would get better grades. Ya, sayangnya dia tidak bekerja keras atau tidak belajar dengan keras gitu ya. If he lived closer, we could visit him more often. Nah, sayangnya dia tidak tinggal lebih dekat, makanya kita tidak bisa visit him ya. If I have much money, I would buy a new car. Sayangnya dia tidak punya uang sehingga tidak bisa membeli mobil baru. He could go to the concert if you gave him your ticket. Nah, sayangnya dia tidak memberikan tiket ya. If she studied harder, she would pass the exam. Sama tadi. Well, we come to the third type of conditional sentence. Nah, di dalam third conditional sentence ini always refer to the past. Nah, ini ciri-cirinya selalu kejadiannya ada di masa lalu dan spekulasikan situasi yang terjadi or did not happen ya. Sepertinya ini bisa saja terjadi bahkan mungkin sama sekali tidak terjadi begitu ya. Nah, if I had won a million, I would have started a business on my own. Jika saya dulu mungkin sudah mendapatkan a million, saya akan memulai bisnis saya sendiri ya. But I didn't win anything. Sayangnya dia tidak mendapatkan apa-apa ketika waktu dulu itu ya. If he had met her, he would have taught her. Unfortunately, he didn't meet her ya. Nah, ini juga sama. Kemungkinan saja ini adalah kejadian di masa lalu yang dia bicarakan kembali saat ini dan pada kenyataannya dia tidak bertemu ya. If we hadn't practiced, we wouldn't have won this match. But we practiced and won. Nah, ini masih kemungkinan terjadi. Makanya untuk third conditional sini, situasinya bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi ya. Beda dengan yang type 2. Kalau type 2 itu mungkin pengandaian yang unrealistik sekali ya. Kalau untuk yang type 3 itu masih mungkin terjadi tapi di masa lalu ya, terjadi tapi tidak melakukan konsekuensinya akhirnya seperti ini begitu ya, sebab akibatnya seperti ini gitu. Dan untuk types 3 ini kita menggunakan past perfect dan juga would perfect infinitive ya. Jadi rumusnya jangan sampai lupa, ini adalah if plus past perfect. Past perfect itu cirinya ada had plus verb 3 dan juga kalau saya kedua menggunakan would dan juga plus perfect infinitive. Artinya perfect infinitive adalah present perfect tense ya. Jadi menggunakan would, tapi setelah itu have, menggunakan have dan menggunakan infinitive begitu. Jadi kembali lagi ke have-nya kembali ke have pertama, tapi verbnya masih menggunakan verb yang ketiga ya. Contohnya ini adalah rumusnya.
If subject head plus verb three ini adalah rumus past perfect ya. Kemudian untuk kausa yang keduanya adalah subject would have plus verb three ya. Would-nya ini adalah past future, have-nya masih present perfect, dan verb three-nya masih have-nya have infinitive, verb-nya tetap verb three ya. If Fahri had been more careful, ini untuk kalimat nominal ya. Kalau nominal itu berarti ada been-nya, bukan kata kerja. Jika Fahri lebih hati-hati begitu ya, he would not have had an accident ya. Dia tidak akan mendapatkan kecelakaan ya. If I had been well prepared, eh, jika saya bersiap-siap lebih baik, mungkin I would have won it gitu. Jika saya mempunyai persiapan yang baik, mungkin saya akan memenangkannya. Tapi kenyataannya mungkin dia tidak menyiapkannya dengan baik sehingga tidak memenangkannya. Jadi sebenarnya third condition itu masih bisa terjadi di masa lalu dan dia menyesalinya begitu, atau tidak sama sekali terjadi dan dia mengucapkannya saat ini. Sehingga yang terjadi adalah konsekuensinya saja begitu ya untuk if conditional type 3 ini. Nah, if he had saved enough money, he would have gone on a world tour. Sayangnya dia tidak menabung ya. If I had known you were coming, I would have baked a cake ya. Jika saya sudah tahu kamu akan datang, saya mungkin akan masak kue begitu ya. Saya mungkin akan sudah memasak kue. Nah, sayangnya dia tidak tahu begitu ya. Nah, ini sebenarnya type 3 ini bisa dibilang sebagai suatu pengandaian dan konsekuensinya adalah suatu penyesalan begitu ya. Nah, jika kalian ingin mengungkapkan itu, silakan menggunakan if conditional type 3 gitu ya. He would have gotten the job. He had been on time for the interview ya. Harusnya sih dia dapat pekerjaannya if he had been on time for the interview. Jadi masih tetap bisa dibalik ya kalau untuk if conditional. Bisa if conditionalnya itu setelah konsekuensinya. Nah, ini adalah konsekuensinya nih untuk contoh nomor 4 ini. He would have gotten the job. Dia akan mendapatkan pekerjaannya jika apa? Jika he had been on time for the interview. Sayangnya dia tidak on time in interview, so he she would haven't gotten the job. Jadi dia tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Dia would have arrived on time if we had taken the earlier flight. Nah, ini adalah beberapa exercise sih yang sebenarnya sudah dibahas di kelas offline ya. Nah, itu adalah yang ditandain warna orange, itu adalah jawaban yang tepatnya ya. If I finish my assignment tonight, I will go to the mall with my friends. Nah, ini adalah untuk if conditional type 2 ya, di mana type 2 ini kalau saya keduanya menggunakan future, kalau saya yang pertama simple present. Nah, selanjutnya untuk yang if you cook vegetables for a long time, they lost their nutrition. Ini adalah type O ya, karena jika kita lihat ini masih menggunakan simple present dan simple present gitu. Nah, itu bisa dikerjakan oleh kalian exercise ini. Okay, thank you so much for today. If you need more explanation, I've already attached the video on Google Classroom. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.